Terima kasih Bapak dan teman-teman guru. Kami dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Warahmatullahi kelompok wabarakatuh. kami dari kelompok 3 ya ingin membahas tentang topik pembahasan mendalam tentang tahap kedua, yakni merencanakan pembelajaran serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Ini nama-nama kami. Kita lanjut mempersingkat waktu. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Yanda. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi akan menyampaikan presentasi rancangan pembelajaran UBD. Nah, di sini kita mencari bagaimana perancangan UBD dengan metode where to, di mana masing-masing kata itu dikasih definisi where atau what. Langsung aja ke slide yang selanjutnya, langsung aja ke penjelasannya. Ini rancangan pembelajaran UBD-nya dengan metode where to, yang mana where atau what itu bagaimana membantu siswa memahami tujuan belajar dan apa yang diharapkan. Yang kedua, how atau hold, yaitu bagaimana menarik perhatian siswa di kelas dan mempertahankan perhatian siswa nantinya sampai saat selesai mengajar. Yang ketiga, equip, experience, atau explorer, di mana kita membekali siswa dengan pengalaman yang diperlukan nantinya ketika belajar. Nah, yang selanjutnya, R, rating atau revise, memberikan kesempatan memikirkan kembali atau merevisi pemahaman pekerjaan yang dilakukan siswa. Selanjutnya, evaluate, memberikan izin melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya, Taylor, menyesuaikan dengan kebutuhan kita di kelas atau minat siswa dan kemampuan siswa yang berbeda-beda dari setiap individunya. Yang terakhir itu organize, bagaimana guru mengorganisir atau membentuk kelompok untuk memaksimalkan kemampuan awal dan berkelanjutan serta pembelajaran yang lebih efektif nantinya di kelas gitu. Lanjut. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Faisal. Halo Faisal. Halo, dilanjutkan oleh rekan saya, Wildan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan perencanaan pembelajaran dengan metode where or what. Jadi penerapan yaitu where atau where or what, siswa diberi kesempatan untuk mempelajari materi dari berbagai sumber sesuai dengan minat, kemampuan, gaya belajar, dan karakteristik masing-masing. Dan selanjutnya, guru mengaitkan pembelajaran berdasarkan pengalaman siswa dengan mengajukan pertanyaan pemantik kepada siswa. Contohnya seperti bagaimana pembelajaran design thinking seperti itu. Selanjutnya, hook atau hold, mengaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang kedua, memanfaatkan media teknologi dan guru berperan sebagai fasilitator dengan mengarahkan siswa jika terjadi kesalahan. Lanjut, Wildan. Oh, baik. Selanjutnya pada fase E atau equip or experience or explorer. Di sini penerapannya yaitu guru merangsang siswa untuk melanjutkan pembelajaran dengan memberi kesempatan siswa bertanya, menyelidiki, mencari, menerapkan, dan serta menguji coba. Yang kedua, guru dapat membuat kegiatan pengamatan berdasarkan kondisi sekolah masing-masing. Pada fase R atau rating or revise, guru memberikan pertanyaan pemantik dan siswa memberikan kesempatan untuk menjawab dan memberikan tanggapan. Yang kedua, guru memberikan tambahan pemahaman kepada siswa dan memberikan motivasi agar siswa tidak mudah puas. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Ridwan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini untuk tahap selanjutnya itu ada evaluasi yang dimana memberikan kesempatan kepada peserta didik ataupun siswa untuk merefleksikan apa yang mereka pelajari. Nah, contohnya misalkan kalau kita sebagai guru sudah memberikan materi dari A sampai Z, kemudian di akhir pembelajaran itu kita merefleksi apa yang telah mereka pelajari. Nah,
Kemudian guru memberikan tugas ataupun kuis. Nah, yang si kuis tersebut dilakukan tindak lanjut guna untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka. Nah, yang dimana di sini guru itu harus memberikan tugas dan kuis sesuai dengan materi ataupun pemahaman yang dipelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal. Nah, kemudian lanjutkan yaitu ada T yaitu Taylor, yang dimana salah satunya itu menggunakan berbagai cara untuk memahami informasi bagi siswa dalam komunitas ruang kelasnya. Nah, yang terakhir itu ada O yaitu Organize, yang dimana guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Dan juga guru meminta siswa untuk merangkum proses pembelajaran dan mengaitkannya dalam konteks keseharian siswa. Nah, setelah dilakukan refleksi, kemudian kita sebagai guru harus bisa merangkum kegiatan proses pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kehidupan nyata supaya mereka dapat mengingat apa yang telah mereka pelajari di kelas. Mungkin seperti itu, Pak Raffi. Baik. Dari perencanaan pembelajaran berdasarkan metode Where to tadi, maka dapat kami simpulkan di kelompok 3 bahwasanya rancangan pembelajaran UBD ini dengan metode Where to menekankan pentingnya merancang pembelajaran yang berpusat pada pemahaman siswa serta dengan fokus pada tujuan pembelajaran yang jelas, pengalaman belajar yang mendalam, dan penilaian autentik. Metode Where to ini memandu pendidik dalam merancang pembelajarannya. Apa referensi yang kami gunakan? Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih kelompok 3. Boleh ini Pak, di row yang tadi. Nah, Bapak Ibu, ini menarik sharing dari kelompok 3 juga sama ya. Dibagi terus. Oke, masih Pak. Ada bukan yang ini, bukan berarti kelewat tadi. Terus, oke. Nah, di sini ya, yang tadi mundur lagi satu. Oh, ini penjelasannya ya. Yep. Nah, di sini ya, Bapak Ibu ya, Wijin. Nah, tadi di kelompok 1 atau di kelompok 2 ya, di kelompok 1 tadi. Jadi Bapak Ibu, kata memahami itu yang dimaksud Wijin adalah memahami yang sangat mendalam. Bukan memahami paham nggak? Paham gitu. Tapi kata Wijin, indikator paham itu apa gitu. Itu sangat luas Bapak Ibu ya. Jadi membantu siswa memahami tujuan belajar dan apa yang diharapkan. Menarik perhatian siswa dan mempertahankan perhatian siswa. Bapak Ibu, mempertahankan perhatian siswa itu susah sekali. Apalagi di pembelajaran daring. Itu susah sekali gitu kan ya. Itu poin 2 ya. Kemudian membekali siswa dengan pengalaman yang diperlukan. Berarti pengalaman belajar apa yang akan dibangun di kelas, Bapak Ibu. Makanya yang saya bilang, presentasi ya, yang lain menanggapi, itu dalam rangka membangun pembelajaran. Nanti kalian ke depan, yang lain menanggapi, seperti itu ya. Lalu memberi kesempatan memikirkan kembali dan merevisi pemahaman pekerjaan mereka. Itu yang disebut formatif, gitu kan ya. Artinya desain pembelajarannya harus begitu ya. Kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan minat kemampuan siswa yang berbeda. Tadi sudah disinggung gitu kan ya. Kalau kontennya juga sudah, tujuan pembelajarannya sudah mempertimbangkan itu, maka desain pembelajaran juga otomatis kan ya. Karena ini sudah bicara tentang pelaksanaan pembelajaran. Terorganisir untuk memaksimalkan kemampuan awal dan berkelanjutan serta pembelajaran yang efektif. Nah, berkaitan dengan ini Bapak Ibu, saya ingin coba Bapak Ibu lihat ya di buku Wijin. Yang namanya memahami itu menurut Wijin, nanti mungkin ini di pertemuan berikutnya ya akan ada. Itu ada macamnya, ada banyak Bapak Ibu. Ada mulai dari explanation, gitu kan ya, menjelaskan, lalu menginterpretasi. Boleh stop share Pak, kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu begini ya. Yang namanya memahami itu begini ya. 1, mampu menjelaskan, gitu kan ya, jelaskan, gitu. Wah, dia menjelaskan. Dari cara menjelaskan kita bisa tahu nggak seberapa dalam anak itu memahami, betul nggak Bapak Ibu? Nah, coba jelaskan yang dimaksud sila ketuhanan yang Maha Esa itu apa?
Ya intinya kita harus bertuhan, Pak. Titik aja begitu. Satu anak menjawab begitu. Kata anak yang lain, kalau kamu gimana? Apa yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa, menurut saya begini, Pak. Dia menguraikan dengan contoh. Itu sudah beda ya, Bapak Ibu. Itu dari sisi menjelaskan. Yang kedua, dari sisi makna menginterpretasi. Gitu. Menginterpretasi. Interpretasi kan beda lagi. Betul nggak, Bapak Ibu ya? Menginterpretasi. Terus aja. Nah, itu yang disebut kata wijin. Maka sampai application berikutnya, menerapkan. Kalau menerapkan berarti kan dia sudah punya bekal ilmu seterusnya gitu kan ya. Dan 6 tingkatan lain yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya gitu. Nah, jadi intinya di kelompok 3 ini ingin menjelaskan Bapak Ibu, setelah kita menetapkan tujuan pembelajaran, bagaimana teknik penilaiannya atau cara mengukurnya, maka berikutnya kembangkanlah bahan ajar yang memenuhi kriteria seperti tadi. Intinya mereka itu pemahamannya harus mendalam sehingga aspek motivasi siswa pun harus diperhatikan. Kan begitu ya? Aspek motivasi siswa, aspek media. Kenapa? Dalam rangka menjamin, memastikan mereka benar-benar memahami secara mendalam. Jelas Bapak Ibu sampai di sini? Jelas Pak, siap. Ya, oke, Siap, baik. jelas, Pak. Nah, seperti itu. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu.